Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, ada yang lagi viral nih mengenai serangan sistem informasi elektronik terhadap Bank Syariah Indonesia. Serangan tersebut berpotensi bocornya data nasabah pada Bank Syariah Indonesia. Untuk itu, bagaimana sih perlindungan hukum menurut Rumah Pancasila terhadap korban Bank Syariah Indonesia? Sahabat Rumah Pancasila, jadi ransomware ini adalah serangan pada sistem teknologi informasi di perbankan yaitu BSI dengan cara mengenkripsi atau dia mengunci data-data ataupun sistem elektronik informasi yang akan diakses atau biasanya digunakan oleh Bank BSI. Dampaknya adalah akan ada kemacetan atau tidak dapat dibukanya sistem informasi elektronik oleh para pengguna. Artinya di sini ketika dia mau melakukan transfer atau membuka m-banking dan melakukan aktivitas perbankan lainnya itu tidak diperbolehkan, dikunci. Dan yang memiliki akses ataupun link ataupun kode untuk dapat membuka daripada enkripsi atau lognya tadi itu hanyalah si hackers. Nah, biasanya di sini hackers akan meminta yang namanya tebusan berupa uang atau apa yang diinginkan dia untuk dapat nanti diberikan yang namanya link agar dia dapat si korban dapat membuka kembali. Dalam hal ini data-data dan sistem elektronik informasi yang sudah dikunci tadi oleh si hacker. Jika kita melihat pada perbuatan yang dilakukan oleh hacker tadi, yaitu serangan ransomware, ini jika kita kaitkan dengan Undang-Undang ITE di Indonesia, maka dapat memenuhi pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE dengan pidana maksimal 6 tahun dan juga atau denda di situ. Nah, pasal 27 ayat 4 ini dia menitik beratkan adanya kegiatan dengan adanya ancaman atau paksaan ataupun pemerasan di pasal 27 ayat 4 ITE tadi. Nah, tentu saja hal ini sebagaimana kasus BSI ini sudah memenuhi unsur dari pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE. Namun sebelumnya yang harus kita perhatikan di sini adalah bagaimana perlindungan korban yang kemungkinan datanya tersebut bocor dari serangan ransomware itu. Sebenarnya di Indonesia di Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Pribadi itu sudah diatur sedemikian rupa bahwa setiap masyarakat di Indonesia itu memiliki perlindungan hukum terhadap data pribadinya, baik yang berbentuk umum maupun signifikan. Umum itu seperti nama, tempat tinggal, kemudian tempat tanggal lahir. Sedangkan kalau yang signifikan itu bisa menjadi nama anak, kemudian nama istri, nama keluarga, adik, kakak, nama keluarga, seperti itu. Alamat keluarga itu adalah data signifikan yang biasanya kita akan memberikan itu kepada pihak-pihak tertentu. Misalkan contohnya tadi seperti di bank. Nah, bank di sini disebut sebagai pengendali data pribadi. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, bank sebagai pengendali data itu wajib menjaga kerahasiaan dari data pribadi masyarakat. Dan bank itu di sini harus berhati-hati untuk melindungi data pribadi dari masyarakat yang sudah diproses ke bank tadi. Di pasal 39 Undang-Undang PDP di sini juga menyatakan bahwa pengendali data pribadi itu wajib mencegah agar pihak-pihak yang tidak sah tadi dapat mengakses data pribadi secara ilegal seperti hacker tadi. Di sini bank punya kewajiban untuk dapat melindungi data-data dari pribadi dan juga mencegah data tersebut untuk dapat tersebar ke pihak luar. Nah, apabila ternyata di sini ada kelalaian dari bank yang membuat data pribadi tadi kemudian tersebar luas dan menyebabkan kerugian, maka di sini bank dapat diberikan sanksi administratif yaitu di dalam pasal 57 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, di pasal 8 dalam peraturan OJK nomor 6 tahun 2022 itu disebutkan bahwa usaha jasa keuangan itu wajib untuk melakukan penyimpanan data secara baik, dan apabila ternyata terjadi penyimpangan-penyimpangan ataupun kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh bank sehingga ada data-data yang bocor, maka di sini usaha jasa keuangan itu dapat
berikan tuntutan ganti kerugian oleh pihak korban yang dalam hal ini adalah nasabah. Tuntutan tadi dapat dilakukan atau diajukan langsung ke bank yang kemudian besarannya tersebut dapat diperhitungkan dan dapat disetujui sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank maupun pihak nasabah. Nah, apabila ternyata setelah mengajukan tuntutan-tuntutan tadi kepada bank dan tidak disetujui oleh pihak bank, maka di sini pihak korban ataupun nasabah dapat melakukan upaya hukum yaitu gugatan perdata ke pengadilan dengan dasar adanya perbuatan melawan hukum, di mana dalam pasal 1365 KUH Perdata, unsur-unsur daripada perbuatan melawan hukum itu tidak hanya bertentangan dengan hak orang lain, tapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum dari si tergugat. Yang mana di sini kewajiban hukum daripada bank adalah menjaga kerahasiaan dari data pribadi milik nasabahnya. Dan jika terbukti adanya kelalaian dari pihak bank sehingga menyebabkan data bocor karena mungkin sistem keamanan dari bank tadi kurang baik, kurang mumpuni, ataupun tidak dievaluasi setiap bulan sekali, sehingga menjadi kebocoran data, maka di sini dapat ditetapkan yang namanya sanksi administratif berupa denda maupun peringatan tertulis. Di sini dikatakan bahwa sanksi denda paling banyak adalah 15 miliar rupiah, bahkan sampai adanya pencabutan usaha. Nah, itu tadi penjelasan dari Rumah Pancasila. Semoga dapat mengedukasi serta menginformasi sahabat Rumah Pancasila. Jangan lupa ikuti terus channel dari Rumah Pancasila dan selalu buka mata, buka telinga, dan buka hati. Salam Pancasila, salam penegakan hukum.